Di antara padatnya jalanan, dengan terik sinar matahari yang terasa membakar kulit, suara klakson saling bersahutan di jalanan siang itu. Mobil yang kukendarai merayap pelan karena padatnya kendaraan. Semalam ibu memaksaku untuk menengok keadaan Mas Iskak, kakak laki-lakiku, yang menikah dengan gadis asli kota Malang. Ibu bercerita panjang lebar mengenai keanehan yang dialami Mas Iskak setelah mereka menempati rumah bekas peninggalan Bapak Mbak Marni. Beberapa jam kemudian, aku mulai memasuki pedesaan. Letaknya di bawah lereng pegunungan Semeru. Udara mulai terasa dingin saat itu. Sebuah rumah berbentuk joglo dengan halaman lebar serta 2 tugu kecil sebagai tanda jalan keluar masuk rumah tersebut. Rumah tersebut sekarang dihuni oleh Mbak Marni bersama dengan Mas Iskak serta anaknya si Cika yang masih berusia 1,5 tahun. Dari luar rumah itu terlihat sangat singgup. Hawa mistis dari rumah kediaman Mbak Marni mulai terasa kental ketika menginjakan kaki di tanah halaman rumah itu. Padahal saat itu aku baru turun dari mobil, tetapi sudah 2 kali tengkuku kuraba. Bulu halus yang tumbuh di seluruh badanku rasanya berdiri seketika. Pukul 3 sore aku sudah sampai di rumah Mbak Marni. Ada hawa aneh yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata saat itu. Seperti hawa rumah yang baru ditinggal mati oleh pemiliknya. Jendela serta pintu rumah tertutup rapat dari dalam saat aku tiba. Telingaku mendengar dengan jelas suara langkah kaki yang berjalan mondar-mandir di dalam rumah itu. Komponen rumah yang saat itu beralih menjadi milik Barini kebanyakan masih memakai kayu jati polos tanpa ukiran. Pintu lebar dengan mode kubu tarung terlihat masih kokoh pada tempatnya. Juga jendela lebar yang terpasang di kanan kiri pintu menggunakan model yang sama, seperti pintu dengan warna coklat gelap. Darah dalam diriku mulai berdesir dengan cepat saat kulihat sepasang mata sedang menatapku dari dalam jendela sebelah kiri. Suara langkah kaki orang yang sedang berjalan mulai terdengar sedang berlarian di dalam. Sesaat aku terkejut oleh sepasang mata di jendela sebelah kiri yang kulihat. Segera kulepas kacamata hitam yang menutupi kedua mataku untuk memastikan yang kulihat di jendela kiri rumah hanyalah hayalan belaka. Jendela sebelah kiri sudah tertutup seperti sebelumnya. Padahal tadi jelas sekali kulihat ada sepasang mata yang sedang mengawasiku dari dalam. Belum hilang rasa heranku, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara wanita yang memanggil namaku dari arah belakang, tepatnya di 2 tugu jalanan utama rumah. "Dona, kamu sama siapa?" tanya Mbak Rini padaku dengan wajah ceria yang menjadi ciri khasnya. Tapi yang kulihat saat itu ada sedikit perbedaan dari senyuman di wajahnya. Wanita yang dulunya sangat ceria dengan banyak topik pembicaraan hingga aku tidak pernah bosan berada di sampingnya, kini terlihat kusam. Wajah cantiknya tidak secara dulu. Kedua pipinya yang dulu bulat kini mulai menampakkan tulangnya. "Dona," kata Mbak Rini membuyarkan lamunanku. "Iya Mbak, tadi nanya apa Mbak?" tanyaku lirih pada Mbak Rini yang saat itu sedang menggendong Cika dengan tas plastik hitam berisi kerupuk. "Sudah, sekarang kamu titipkan mobilmu dulu di rumah Bude Tati. Kalau ditaruh di sini nanti kena sinar matahari. Mbak masuk dulu, buatin minuman buat kamu,"
kata Mbak Rini sambil tersenyum, kemudian melangkah menuju rumahnya. Kuanggukan kepala dengan pelan, tanda setuju dengan usulan Mbak Rini saat itu. Mungkin ibu sudah memberi kabar pada Mbak Rini kalau aku akan menginap untuk beberapa hari ke depan. Dona, kamu mau minum teh apa kopi? Lagi-lagi suara Mbak Rini yang menegurku membuat aku salah tingkah. Kopi saja, Mbak, jawabku dengan pelan. Beberapa kali aku menggerakkan leherku saat itu. Aku tidak bisa menjelaskan sedang berada di situasi apa sebenarnya. Bulu rumahku berdiri dengan sendirinya, bahkan tengkuku terasa seperti sedang disentuh dengan pelan oleh telapak tangan halus yang tidak terlihat. Sinar matahari mulai tertutup awan putih, hal biasa yang sering terjadi pada desa di lereng pegunungan. Poncokusumo, gumamku lalu menaiki mobil guna memindahkan ke rumah Bude Tati yang masih terikat saudara dekat dengan Mbak Rini. Poncosukmo, sebuah desa yang asri dengan hawa sejuk khas pegunungan serta pemandangan yang indah. Sampai di rumah Bude Tati, email anak gadisnya yang seumuran denganku segera menyambut kedatanganku dengan senyuman. Orang seperti email ini, mau sedih, susah, ataupun bahagia, bakalan tetap tertawa. Kamu mau nginep, Tonduk? Tanya Bude Tati dengan wajah ragu saat melihat ke arahku. Iya, Bude, jawabku dengan kalem sambil mencium telapak tangan wanita berumur 53 tahun itu. Kalau mau nginep, tidur di sini saja ya, Nak, kata Bude menatap dalam mataku. Ada banyak pertanyaan yang ingin kusampaikan saat itu tentang apa sebenarnya yang sedang menimpa keluarga Mbak Rini dan juga rumah peninggalan almarhum Pak Seno itu. Semua yang kudengar terasa aneh dan janggal. Mas Iska yang tiba-tiba saat pagi sampai petang hanya bisa tidur di atas kasur kamarnya. Pernah ibu membawa Mas Iska untuk berobat dan menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit besar di kota Malang. Namun saat malam tiba, ketika semua orang sedang sibuk dengan urusan masing-masing, Mas Iska hilang dari ruangan tempatnya dirawat. Saat ditemukan, Mas Iska sudah berada di rumah. Tidak ingin percaya dengan hal yang sama sekali tidak logis. Aku ingin memastikan sendiri dengan mataku tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarga Mbak Rini. Pernah suatu ketika, aku turut menunggu Mas Iska di ruangan tempatnya dirawat. Saat tengah malam, hawa kantuk yang tidak bisa kutahan kini mulai datang dan baru hilang kesadaran sebentar. Kemudian mengerjap tiba-tiba, Mas Iska sudah tidak ada di ranjang tempatnya dirawat. Sudah dapat dipastikan, Mas Iska sudah berada di dalam rumah utama dalam sekejap. Siapa juga yang bisa memindahkan manusia secepat itu? Kejadian ini bukan sebuah prank. Ini adalah kisah nyata. Kejadian ini benar-benar terjadi. Dan saat itu banyak saksi mata yang melihat kejadian tidak masuk akal itu, termasuk aku sendiri. Email menemani aku untuk pergi ke rumah Mbak Rini. Baru saja kakiku melangkah memasuki area halaman rumah, angin menerpa tubuhku dengan pelan. Hawa dingin terasa di kulit saat itu, membuat rambut pendek sepundak teracak. Sejenak aku ragu untuk memasuki rumah. Kebimbangan mulai kurasakan saat itu. Tapi tangan email menarik pergelangan tanganku, seolah memaksaku untuk memasuki rumah itu. Di atas meja kayu panjang, sudah tersedia kopi panas yang Mbak Rini buat untukku. Mataku menatap iba pada sosok tubuh kurus, seorang lelaki beranak satu, yang tergolek lemah di atas kasur. Ia adalah kakak kandungku, yaitu Mas Iskak. Sedangkan di sampingnya,
Mbak Rini sedang menidurkan Cika di sebelah Mas Iska. Tak ingin mengganggu mereka, aku menuju meja panjang dengan kopi hitam favoritku di atas meja itu. Mata Mas Iska menatapku sayu saat itu, membuat hati seolah teriris, sedih melihat keadaannya. Kuanggukan kepala, hormat padanya saat itu. Email sudah sibuk dengan laptop yang kubawa dari rumah. Gadis itu sangat antusias dengan layar laptop. Entah apa yang dilihatnya saat itu. Selama aku berkunjung di rumah milik Mbak Rini, aku tidak pernah masuk lebih dalam untuk memeriksa seisi rumah. Jadi aku tidak tahu letak kamar mandi di rumah itu. Mel, kamar mandi di mana, Mel? Tanyaku pada email yang fokus pada layar laptop. Di sana, jawab email tanpa menoleh, dengan menunjuk arah belakang. Aku hanya menggelengkan kepala atas kelakuan email yang demam Korea saat itu. Letak dapur berada di garis lurus jalan antara ruangan tamu dan ruang tengah. Jadi tinggal lurus saja ke belakang, maka akan sampai di dapur. Banyak berkakas dapur yang jarang dipakai oleh Mbak Rini saat itu, karena terlihat banyak debu menempel pada benda-benda tersebut. Di sebelah kiri ada tungku, dengan panci berisi air di atasnya. Tungku tersebut nampak baru saja digunakan oleh Mbak Rini saat membuat kopi untukku. Di sebelah kanannya, terdapat ranjang kayu, terbuat dari bambu, dengan tikar di atasnya. Juga terdapat 5 sanggar burung perkutut, yang sudah tidak ada penghuninya. Sedangkan pintu keluarnya berhadapan langsung dengan pintu penghubung antara dapur dan ruang tengah. Perasaan mulai terasa aneh saat kakiku melangkah menyusuri dapur. Bulu romaku kembali berdiri. Dari arah luar terdengar suara seseorang sedang menyapu halaman menggunakan sapu lidi. Bau daun sirih tercium sangat kental. Pikirku wajar saja karena di desa masih banyak orang tua yang nginang. Saat pintu mulai kubuka, terlihat seorang nenek-nenek yang membungkukkan badannya, tengah menyapu halaman belakang rumah Mbak Rini. Dek, jantungku seolah berhenti berdetak. Wajah keriput dengan banyak garis tidak beraturan, dibalut bedak putih tebal, tengah menatapku dengan kedua bola mata berwarna merah pudar. Saya mau ke kamar mandi, Mbah, sapaku dengan terbata. Nenek yang kulihat saat itu mengenakan baju kebaya lengkap dengan jarik lurik. Ia menatapku sangat lama, seakan merontokkan nyaliku dalam sesaat. Kemudian nenek itu melepaskan nginang dari mulutnya, lalu menunjukkan letak kamar mandi tanpa berkata sepatah kata pun. Tubuhku bergidik ngeri saat melihat puluhan gigi rapi yang sudah menghitam milik si nenek tersebut. Ketika berada di kamar mandi, sejenak aku berpikir, siapa nenek tersebut? Kenapa Mbak Rini tidak memberitahu jika ada seseorang yang tinggal bersama mereka di rumah ini? Kutepis jauh-jauh pikiran yang mulai mengarah kemana-mana. Baru saja memegang gayung untuk membersihkan sisa kotoran. Di luar terdengar suara seseorang sedang memecah kayu menggunakan sejenis kapak. Kembali aku dibuat heran oleh situasi saat itu. Beberapa kali benda tajam itu menghantam sebuah kayu hingga menimbulkan suara yang keras. Jantungku mulai berdetak tidak karuan. Siapa juga yang sore-sore begini sedang memecah kayu? Cepat-cepat kusiram dengan banyak air, kemudian segera keluar memasuki rumah kembali. Di samping kamar mandi terdapat sebuah pangkal kayu besar yang bisa digunakan oleh orang tua memecah kayu bakar. Kulihat di sana ada sisa-sisa potongan kayu kecil
Tetapi tidak kulihat siapa yang memotong kayu itu. Keanehan pun mulai kembali terasa saat memasuki rumah lewat pintu dapur. Kaki kiriku baru melangkah masuk. Perasaanku mulai was-was saat itu. Lampu dapur sudah menyala. Petang sudah datang dengan cepat. Di sekelilingku saat itu, kabut tipis mulai keluar, menyamarkan pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitar rumah. Bau amis darah menusuk hidung ketika aku kembali memasuki area dapur. Dek! Langkah kakiku terhenti seketika. Mataku menatap sosok tubuh nenek yang kulihat sedang menyapu di halaman belakang, sedang berbaring di atas ranjang bambu. Entah saking kagetnya atau aku yang mulai paranoid. Dengan badan gemetar, kupaksakan kaki melangkah untuk menuju ruang tengah. Saat itu pintu penghubung dapur dan ruang tengah sudah tertutup. Saat kutekan daun, pintunya terasa berat. Saat itu aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ketika pintu kudorong sedikit, pintu tersebut secara gamblang terbuka dengan lebar. Saat itu juga, aku terkejut. Mataku nanar menatap sosok bertubuh tanpa kepala, berada tepat di hadapanku. Leher buntung tanpa kepala, dengan darah serta daging busuk yang mengeluarkan bau tidak sedap, menjadi pemandangan pertama saat pintu itu terbuka. Gemetar di badanku bertambah semakin hebat. Berdiri kaku melihat pemandangan mengerikan. Untuk pertama kalinya, nafas tersengal, seakan udara yang kuhirup hanya sampai di tenggorokan. Saat mataku menatap ke bagian bawah, kedua tangan sosok yang berada di hadapanku tengah memegang kepala dengan muka hancur miliknya. Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ucapku dengan lirih. Keringat deras mengucur dari pori-pori seluruh badanku. Aku tidak kuasa menahan rasa ketakutan. Badanku mulai terhuyung ke belakang. Ketika sadar dari pingsan, kudapati diriku sudah berada di rumah Bude Tati malam itu. Di sampingku email sedang terlelap, sementara di ruang tengah lampu masih menyala. Terdengar suara Bude Tati sedang berbicara serius dengan Pak Derawi suaminya. Badanku terasa pegal. Kuurungkan niatku untuk keluar, untuk mengambil air putih. Namun saat aku mengambil air putih, aku mendengar Pak Ade berkata, "Balak Sengkolo itu tidak bisa dihilangkan, Dek," ujar Pak Derawi. "Lalu anak-anak itu harus bagaimana, Pak? Kasihan kalau nasibnya seperti Pak Darmo," kata Bude sambil terisak. "Semisal Iskak tidak menerima sewaktu Pak Seno memasrahkan rumah itu, kemungkinan balak rumah utama itu tidak akan turun pada Rini, Dek," jawab Pak Ade dengan wajah yang sendu memandang istrinya. Dari cerita Pak Ade, aku jadi tahu asal-usul rumah Punjer yang ditempati Mas Iskak bersama Mbak Rini. Rumah itu dulunya dibangun oleh generasi pertama. Sewaktu kepala keluarga meninggal, rumah tersebut selalu diwariskan kepada anak terakhir. Pak Seno merupakan generasi keempat. Berarti Mbak Rini adalah generasi kelima di keluarga itu. Karena zaman semakin maju, Mbak Rini tidak mempercayai adat keluarganya. Pemikiran Mbak Rini saat itu, siapapun yang menempati rumah tersebut tidak apa. Pergeseran zaman yang semakin maju membuat ia lupa akan adat yang sudah turun-temurun dari keluarganya. Dan apesnya lagi Mbak Rini
terlahir sebagai perempuan. Saat Pak Seno mulai membicarakan hal tersebut bersama Mbak Rini, ia selalu mengelak dengan alasan hanya mitos belaka. Kemudian saat setelah meninggalnya Pak Seno, entah sengaja atau tidak, Mbak Rini yang melihat ada sebuah payung di lemari pakaian mendiang ibunya. Ia membuka payung tersebut di dalam kamar. Bude yang mengetahui hal tersebut segera mencegah. Namun lagi-lagi Mbak Rini menyangkal jika hanya mitos orang zaman dulu. Tepat setelah 40 hari meninggalnya Pak Seno, kondisi keuangan serta usaha yang dijalankan oleh Mas Iskak sangat menurun. Keadaan semakin rumit. Entah bagaimana ceritanya, Mas Iskak menjual rumah satu-satunya yang mereka punya saat itu, lalu memilih pindah ke rumah warisan dari Pak Seno. Masih di tempat yang sama, berbeda di balik pintu kamar, sambil mencuri dengar dari Pak De dan Bude. Satu-satunya cara agar balak itu bisa hilang adalah membiarkannya begitu saja, sampai balak itu menghilang dengan sendirinya. Setelah pagi yang awalnya berniat untuk pulang, segera kuurungkan, lalu bergegas ke rumah Mbak Rini. Aku ingin memastikan tentang yang terjadi pada mereka. Yang ku tahu setelah mencuri dengar dari pembicaraan Bude semalam, saat itu sedang terjadi sesuatu pada Cika. Memang keponakanku satu-satunya itu tidak seperti dulu. Cika lebih banyak menangis dan sering kali terdiam saat diajak berbicara. Suasana rumah masih terlihat sangat singgup, sama seperti kemarin. Mbak Rini sedang menemani Cika sambil melipat baju di rak depan. Bocah berusia 2,5 tahun tersebut tengah sibuk dengan mainannya. "Sudah sarapan, Don?" tanya Mbak Rini saat aku memasuki rumah setelah ucapan salam. "Sudah, Mbak," jawabku dengan lirih, sama seperti kemarin saat aku datang. Di dalam rumah pun perasaanku tidak tenang. Bunyi sekecil apapun akan membuatku terkejut. "Kenapa tidak pindah ke rumah Surabaya saja, Mbak?" tanyaku sambil memandang iba Mbak Rini yang sibuk melipat baju. Mendengar pertanyaan dari mulutku, Mbak Rini memberhentikan kesibukannya sejenak. Ia mulai mengatur nafas perlahan. "Seandainya saja bisa, sudah Mbak lakukan sejak awal, Don," jawab Mbak Rini. "Kenapa nggak bisa, Mbak? Bukannya kesialan yang sekarang ini menimpa Mbak terjadi setelah tinggal di rumah ini kan?" Sautku dengan cepat, karena semua terasa aneh bagiku saat itu. "Lihat ini, luka di perut Cika semakin melebar saat aku dan Mas Iska keluar dari rumah ini," jawab Mbak Rini sambil menunjukkan luka hitam di bagian pusar perut Cika. Tatapan matanya mulai sendu saat melihat anak semata wayangnya menderita penyakit aneh tanpa tahu penyebabnya. "Tapi, Mbak," belum selesai kata-kata dari mulutku terucap, Bude Tati yang sudah datang langsung menyela. "Duk, kamu harus mengerti kondisi mbakmu. Ini adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi keluarga mereka dengan menjalani hukum pingit. Tapi semua terasa aneh, Bude," ujarku dengan pelan. "Bukan hanya kamu, kami juga merasa hal ini tidak masuk akal." Jawaban Bude semakin membuatku ingin berontak. "Sampai kapan semua ini harus terjadi?" tanyaku. Mbak Rini dan Bude menggeleng secara bersamaan. Mata Bude Tati juga mulai meneteskan air mata.
Sedangkan aku sendiri ingin mengeluarkan unek-unek, tapi tidak tahu cara menyampaikannya. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Suara azan zuhur sudah berkumandang dari kejauhan. Email menemaniku menuju kamar mandi di belakang rumah. Kepalaku terasa berat untuk melangkah menuju kamar mandi. Perasaan malas mulai menggelanyut dalam diriku. Kejadian aneh mulai terasa ketika aku mulai membasuh wajah dengan air wudhu. Di samping kiri kamar mandi terdapat sebuah sumur tua dengan banyak lumut kering yang menempel pada seluruh bagian. Dari sumur itu juga telingaku mendengar suara yang menggema, samar namun sangat jelas. Suara serak dari seorang wanita yang berasal dari dalam sumur. Ia berteriak. Tengkuku mulai bergidik ngeri. Keanehan kembali terjadi di rumah tersebut yang berasal dari sumur tua belakang rumah. Kedua bola mataku menatap nanar pada sumur dengan lubang tertutup rapat yang menyisakan celah-celah kecil dari penutup berbahan bambu. Rasa penasaran bercampur takut seakan memaksaku untuk melihat ke dalam lubang sumur melalui celah kecil. Ketika jarak tubuhku dengan sumur itu sudah dekat, tangan yang awalnya hendak membuka penutup lubang sumur itu mendadak berhenti karena lebih dulu dikejutkan oleh penutup sumur yang tiba-tiba bergerak naik sedikit ke atas. Dek, jantungku terasa mau copot ketika mataku melihat dengan jelas sebuah tangan berlumuran dengan darah dengan bagian kulit yang terkelupas telah menyundul penutup sumur dari dalam. "Mbak Dona ngapain?" tanya Email yang tiba-tiba sudah berada di belakangku saat itu. Ku pegang bagian dada sambil bernafas dengan lega karena kehadiran Email menyadarkan diriku dari situasi yang sangat mengerikan. Singkatnya, setelah sholat zuhur, Bude berkata, "Kita tidak tahu apa penangkalnya agar balak ini cepat berlalu, tapi ada baiknya jika selepas maghrib membacakan surat Yasin untuk meredakan." Selama tinggal di rumah itu, atas saran dari Pade, Mbak Rini selalu membaca surat Yasin setiap malam karena didorong oleh rasa kasihan dan ingin membantu. Sebelum maghrib, aku dan Email akan membaca Yasin bersama di rumah Mbak Rini. Sebelum kami berangkat, Bude mewanti-wanti kami berdua, "Jangan sampai sirap." Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi Email mengangguk seolah mengerti. Malam itu adalah malam paling gila yang pernah kualami. Mbak Rini membuat 2 gelas kopi tawar, kemudian meletakkan di atas nakas salah satu kamar paling belakang. Sesudah mengambil air wudhu, ketika memasuki rumah dari arah dapur, mataku tidak sengaja melirik ke salah satu kamar yang diletakkan cawisan oleh Mbak Rini. Dek, mataku melotot melihat bayangan hitam seorang lelaki tua sedang meminum kopi di atas nakas itu. Seketika itu juga bulu-bulu halus di badanku berdiri semua. Tidak percaya dengan apa yang kulihat saat itu, tiba-tiba sosok lelaki tua itu menoleh padaku sambil tersenyum. Wajah yang tidak asing bagiku. Saat mata kami saling bertatapan, itu adalah wajah Pak Seno yang ku ketahui telah meninggal. Belum sampai di situ, kembali aku dikagetkan oleh sosok tubuh kurus tinggi dengan kulit pucat serta tulang-tulangnya yang tertutup dengan kulit, milik Mas Iskak. Mas Iskak memandang dengan tatapan mata yang kosong dari depan kamarnya.
Ia tidak bergerak dari tempatnya. Dengan tergugup, aku melewatinya, menuju kamar depan untuk segera melaksanakan sholat maghrib bersama si Email. Entah saking kusuknya atau karena perasaanku yang takut, yang terus menggelantung dalam benakku. Secara tidak sadar, aku membaca Yasin sudah ketiga kalinya. Setelah selesai, kulihat Email di belakangku sudah terlelap. Mungkin dia tertidur karena menunggu terlalu lama. Di sini aku mengalami hal pertama dalam hidupku, tentang sebuah rasa ketakutan dalam diri yang tidak dapat kuungkapkan dengan kata-kata. Malam itu hawa di dalam rumah terasa sangat pengap. Setelah membuka mukena, lalu melihat jam yang melingkar di tangan kiriku. Pukul 9 malam, lewat 32 menit. Lamat-lamat ku dengar suara seseorang sedang menimang-nimang bayi, mendendangkan lagu tembang Jawa. Untuk kesekian kalinya, darahku berdesir dengan cepat. Bersamaan dengan suara tembang Jawa yang dinyanyikan sosok perempuan di luar kamar itu, terdengar suara air dalam morong yang dituangkan ke dalam gelas. Badanku gemetar tidak karuan. Kubuka sedikit celah pintu untuk melihat siapa yang sedang di luar kamar. Dari balik celah pintu, mataku nanar melihat ke arah luar. Sosok perempuan dengan rambut panjang awut-awutan sampai ke lantai, tengah menggendong seorang anak kecil. Peluk membasahi keningku. Entah harus bagaimana aku menjelaskan situasi saat itu. Tubuhku bergidik ngeri melihat sosok wanita yang sedang memutar-mutarkan badannya dengan mulut mendendangkan tembang Jawa. Lutut terasa lemas seketika saat sosok perempuan yang menggendong anak kecil itu, yang ternyata adalah si Cika, keponakanku sendiri. Saat sosok tersebut mengayunkan si Cika, mataku tidak sengaja bertatapan langsung dengan kedua bola mata berwarna hitam itu, yaitu sosok kuntilanak tersebut. Suara tangisan Cika terdengar saat sosok tersebut berhenti mendendangkan lagu pengantar tidur. Wanita kuntilanak itu tersenyum menyeringai padaku, kemudian meneruskan nyanyiannya. Jantung sudah berdetak tidak karuan. Rasa takutku ditekan hingga ke dasar. Aku melangkah mundur, kemudian bersandar pada ujung tembok di samping Email yang terlelap sambil membuka mulutnya. Email mengerjap karena aku menginjak kakinya tanpa sadar. Ia memandang heran ke arah wajahku yang pucat, takutan, sambil terus memegangi kakinya. Sesaat kemudian, pintu kamar terbuka perlahan dengan sendirinya. Aku dan Email saling melempar pandangan, heran dengan kejadian tersebut. Kemudian terdengar suara langkah kaki tidak beralas, sedang menuju ke arah kamar, tempat kami berada saat itu. Betapa terkejutnya kami berdua saat itu. Setelah apa yang kami lihat, bukan hanya hayalan semata. Sosok tubuh tanpa kepala sedang menari bagai leak di depan pintu kamar yang sudah terbuka dengan lebar. Aku dan Amel berteriak sekencang-kencangnya, tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin sama pikiranku dan Amel saat itu. Kami saling berpelukan, berdiri hendak berlari. Tapi depan kami saat itu, sosok tubuh tanpa kepala tengah berjingkrak menari. Di bagian perut sosok tersebut terdapat luka robek lebar yang mengeluarkan bagian organ dalamnya, menyembul keluar berwarna merah darah. Di dalam kamar terdapat satu jendela kecil
dengan penghalang jeruji besi. Bau busuk tercium di hidung, membuatku serasa ingin memuntahkan isi dalam perutku. Karena tidak kuasa menahan rasa mual di dalam perut, kuarahkan wajah pada jendela, ingin memuntahkan isi perut. Namun saat mulut terbuka dengan lebar, detak jantungku kembali dipacu lebih cepat. Wajah hancur berlumuran darah dari sosok pocong, tengah menatapku dari luar jendela. Seketika isi dalam perutku keluar saat itu juga, karena tidak tahan dengan kondisi yang sedang kualami. Belum sampai di situ, stroller yang biasa digunakan jika bermain bergerak dengan sendirinya, tanpa ada yang mendorongnya. Stroller itu mondar-mandir di depan kamar, serta suara tawa yang menggema di dalam rumah. Parah oleh keadaan yang sedang terjadi saat itu, aku dan Email duduk meringkuk sambil berpelukan di dalam kamar. Berkali-kali kami dikejutkan oleh suara benda jatuh, suara tangisan yang menyayat hati, hingga menimbulkan kengerian tersendiri saat mendengarnya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ucapku sambil memejamkan mataku, memeluk erat tubuh Email. Suara sosok pocong yang sedang melompat di dalam rumah, meninggalkan bekas kotoran lumpur di lantai dari sosok berbalut kain kapan putih yang sudah kotor itu. Banyak kejadian aneh yang kulihat dengan mata kepala sendiri di dalam rumah punjer itu. Benar-benar malam paling gila yang pernah aku lalui. Aku dan Email dibuat senam jantung dengan wujud mengerikan mereka. Sampai keesokan harinya, Bude Tati dan juga Pak Derowi menjemput kami yang saat itu dalam kondisi yang sedang stres, hanya dalam waktu semalam. Bude sudah bilang kan, jangan sampai sirap, kata Bude sambil memapaku menuju rumahnya. Seorang bocah perempuan muncul entah dari mana datangnya. Dengan baju lusuh bertelanjang kaki, ia meminta sesuatu dariku. Bocah perempuan berumur sekitar 8 tahunan tersebut mengeluarkan tangannya padaku. Karena saat itu aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan padanya. Bocah perempuan itu nampak murung. Entah karena rasa kasihan atau apa, aku sendiri tidak mengerti. Secara tiba-tiba terlintas di dalam pikiranku untuk memberikan seuntai kalung yang masih terpasang di leherku. Setelah berjongkok di hadapan bocah tersebut, kulepas kalung di leher, kemudian memasangkannya pada leher bocah tersebut. Wajah burungnya nampak sumringah setelah kupasangkan kalung pemberian Mas Iskak, hadiah ulang tahunku. Kemudian ia menuju ke arah rumah Mbak Rini. Tangan mungilnya seolah memberi petunjuk padaku. Bongkar rumah itu, Mbak. Dapurnya hadapkan ke arah selatan, ucap bocah perempuan tersebut dengan mimik wajah yang serius. Sejenak aku berpikir, kenapa bocah yang belum diketahui namanya tersebut menyuruh membongkar rumah Mbak Rini. Tidak baik pintu rumah depan berada di garis lurus dengan pintu belakang, apalagi menghadap ke arah barat, lanjutnya tanpa melihat ke arahku. Memang terbilang sangat aneh saat menjumpai rumah menghadap ke arah barat dengan pintu depan berada di garis lurus dengan pintu belakang. Konon orang Jawa menyebutnya sebagai rumah syarat, atau biasanya orang yang membangun rumah tersebut sedang menjalankan lelaku spiritual. Membangun rumah dengan model seperti itu sama saja memberikan jalan keluar masuk bagi mereka yang tidak kasat mata. Pada saat pandanganku fokus melihat rumah Mbak Rini dari luar pagar, bocah tersebut tiba-tiba menghilang.
Dengan badan basah kuyup oleh keringat, aku terbangun dari mimpi aneh yang baru saja kualami. Sore hari saat aku bersama Bude dan Pade berbincang-bincang tentang mimpiku, ternyata Bude juga mendapat mimpi yang sama. Meski ceritanya berbeda, tapi maknanya sama, tentang perintah membongkar rumah Mbak Rini. Saat kami sedang memikirkan jalan keluar masalah yang dihadapi oleh Mbak Rini, tiba-tiba Mbak Rini datang dengan mata yang sembab sambil menggendong si Jika. Mbak Rini mengabarkan jika siang itu Mas Iskak telah meninggal dunia. Seperti disambar petir di siang bolong. Aku yang mendengarnya langsung menjerit. Terkadang kita terlalu keras kepala ketika mendapat masukan dari orang lain. Baru setelah kejadian buruk menimpa, kita baru sadar akan hal tersebut. Tidak ada yang tahu tentang kehidupan kita ke depannya. Bahkan kita tidak tahu kapan maut akan menjemput. Singkat ceritanya, setelah pemakaman Mas Iska, Pak De mengumpulkan para warga untuk membantu membongkar rumah Mbak Rini. Sebelum membongkar rumah, diadakan hajatan kecil terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pak De sendiri. Tradisi tumpengan dengan nasi kuning yang dibentuk kerucut, lengkap dengan ayam ingkung, beserta tahu tempe. Warga terlihat antusias mengikuti acara tersebut. Diawali dengan bagian belakang, tepatnya di area dapur, yang mulai dibongkar dengan menurunkan seluruh genteng. Setelah bagian belakang dibongkar seluruhnya, baru dimulai dengan bagian depannya. Aku yang berdiri di samping Bude Tati menanti dengan harap-harap cemas saat momen tersebut. Sementara Mbak Rini sedang di puskesmas menemani si Jika. Krak! Beberapa kali bunyi keras dari kayu-kayu yang masih terbilang bagus. Berbunyi sangat keras karena dicukit secara paksa, hingga seluruh bangunan rumah rata dengan tanah dalam beberapa jam saja. Pembangunan dilanjutkan hari Jumat berikutnya, karena saat itu hujan turun dengan derasnya. Pak De yang mencari hari bagus untuk membangun rumah memilih hari Jumat untuk kembali mendirikan komponen bangunan rumah. Setelah rumah berdiri kembali dengan tata letak dapur yang dirubah dengan total, mengikuti penuturan bocah dalam mimpiku, pintu dapur ditaruh di samping kanan, tepatnya menghadap ke arah selatan. Kini sudah tidak lagi terjadi keanehan. Bude berkata, jika mereka yang tidak kasat mata pindah ke dalam sumur tua yang sampai sekarang tidak difungsikan kembali. Sampai sekarang aku pun juga masih bertanya-tanya tentang semua kejadian yang seolah mimpi itu begitu nyata terjadi. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya. Selalu dekatkan diri kita pada Sang Pencipta. Karena saat dunia kita bergesekan dengan dunia mereka dalam frekuensi yang sama, mereka akan terlihat dengan wujud yang sangat menyeramkan. Bisa kujamin, dalam semalam kalian mengalami stres berat mendadak ketika mereka menghantui kalian. Kalian tidak sadar jika kejadian ini sering kali menimpa kalian, orang di sekitar kalian, atau bahkan saudara kalian sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.